Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Pendidikan Pancasila akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Penerapan Nilai Pancasila sebagai Nilai Karakter. Saya Beni Sananda Soleha akan menyampaikan materi yang pertama. Pengertian nilai secara umum adalah konsep umum tentang sesuatu yang dianggap baik di mana keberadaannya dicita-citakan, diinginkan, dihayati, dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi tujuan kehidupan bersama di dalam kelompok masyarakat. Mulai dari unit kesatuan sosial terkecil hingga yang terbesar, mulai dari lingkup suku, bangsa, hingga masyarakat internasional. Nilai juga dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk penghargaan serta keadaan yang bermanfaat bagi manusia sebagai penentu dan acuan dalam menilai dan melaksanakan suatu tindakan. Dengan mengacu kepada sebuah nilai, seseorang dapat menentukan bagaimana ia harus berbuat dan bertingkah laku yang baik sehingga tidak menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Nilai yang pertama adalah nilai ketuhanan. Dikutip dari buku Ensiklopedia PKN tahun 2017 oleh R. Tutu Sugiarto, nilai ketuhanan memiliki makna yakni bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius, bukan bangsa yang ateis. Selain itu, makna nilai ketuhanan yakni adanya pengakuan dan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, dan tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antar umat beragama. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan memiliki makna kesadaran, sikap, dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Yang ketiga yaitu nilai persatuan. Nilai persatuan mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Nilai keempat yaitu nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Nilai yang terakhir yaitu nilai keadilan. Nilai keadilan mengandung makna sebagai dasar religius tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah ataupun batiniah. Terima kasih. Secara historis, pendidikan karakter ini mulai berkembang di abad ke-18 untuk menciptakan ruang pendidikan yang diselaraskan dengan prinsip keagamaan. Masyarakat percaya pendidikan formal dan nilai-nilai teologis yang dikombinasikan akan menciptakan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan beradab. Berdasarkan panduan pelaksanaan pendidikan karakter bertujuan mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa, yaitu Pancasila. Yaitu yang pertama, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik. Yang kedua, membangun bangsa yang berkarakter Pancasila. Yang ketiga, mengembangkan potensi warga negara agar memiliki sikap percaya diri bangsa pada bangsa dan negaranya serta mencintai umat manusia. Menurut Kesuma, tujuan pendidikan karakter adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap penting dan perlu sehingga menjadi kepribadian kepemilikan peserta didik yang khas sebagaimana nilai-nilai yang dikembangkan. Yang kedua, mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak bersesuaian dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah. Yang ketiga, membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat dalam memerankan tanggung jawab pendidikan karakter secara bersama. Sedangkan fungsi pendidikan karakter berdasarkan panduan pelaksanaan pendidikan karakter yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membangun kehidupan kebangsaan yang multikultural. Yang kedua, membangun peradaban bangsa yang cerdas, berbudaya luhur, dan mampu berkontribusi terhadap pengembangan kehidupan umat manusia. Mengembangkan potensi dan dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik serta keteladanan baik. Yang ketiga, membangun sikap kewarganegaraan yang cinta damai, kreatif, mandiri, dan mampu hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam suatu harmoni. Berdasarkan kebijakan nasional pembangunan karakter bangsa, pendidikan karakter memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama, fungsi pembentukan dan pengembangan potensi.
Yang kedua, fungsi perbaikan dan penguatan. Yang ketiga, fungsi penyaring. Pancasila adalah pedoman hidup bangsa sekaligus dasar dalam membentuk karakter. Berikut ini penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dengan mengintegrasikan pendidikan agama dan spiritualitas dan mengajarkan toleransi antar umat beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dengan menanamkan empati, keadilan, dan kesetaraan dalam kehidupan sehari-hari. Sila ketiga, persatuan Indonesia dengan meningkatkan cinta tanah air dan rasa kebersamaan melalui kerjasama. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu dengan mengajarkan demokrasi, musyawarah, dan kepemimpinan yang bijak. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu dengan mendorong kesadaran, berbagi, solidaritas, dan keadilan sosial. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter sangat penting untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepribadian yang baik dan bertanggung jawab. Berikut adalah beberapa alasan mengapa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter sangat penting. Cikidot. Yang pertama, membentuk identitas bangsa. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mencerminkan jati diri dan identitas nasional. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, pendidikan karakter membantu membentuk identitas yang kuat pada setiap individu, sehingga mereka merasa memiliki dan bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Ini juga membantu menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia di tengah keberagaman. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai moral dan etika. Pendidikan karakter yang berbasis Pancasila menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, serta toleransi. Ini membantu siswa untuk membentuk sikap dan perilaku yang baik, serta mengembangkan integritas pribadi yang kuat. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran sosial dan tanggung jawab. Nilai-nilai Pancasila, terutama yang terkait dengan kemanusiaan dan keadilan sosial, mendorong siswa untuk memiliki kesadaran sosial yang tinggi dan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat. Ini penting untuk membangun generasi yang peduli terhadap kesejahteraan bersama dan aktif dalam memecahkan masalah sosial. Yang keempat, mengembangkan kemampuan sosial dan kerjasama. Pancasila mengajarkan pentingnya persatuan dan kerjasama. Dalam konteks pendidikan, penerapan nilai-nilai ini membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Ini penting untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan di dunia kerja dan masyarakat. Dan yang terakhir, mendorong keadilan dan demokrasi. Nilai-nilai Pancasila yang berkaitan dengan demokrasi dan keadilan membantu siswa memahami pentingnya musyawarah, perwakilan, dan pengambilan keputusan yang adil. Ini mendorong mereka untuk menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab dalam proses demokrasi. Ya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok 8 dengan materi penerapan nilai Pancasila sebagai nilai karakter, semoga dapat dipahami.